akan belajar materi kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran pertama tentang organ gerak manusia dan hewan. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Sobat sumber belajar, selanjutnya kita akan menemukan ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf yang telah kita baca sebelumnya. Paragraf yang pertama, ide pokok. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Pada paragraf yang ide pokoknya, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembangnya, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Pada paragraf ketiga, ide pokoknya organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan, yaitu tulang dan otot. Kalimat pengembangnya, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Pada paragraf yang keempat, ide pokoknya, tulang disebut alat gerak pasif. Kalimat pengembangnya, walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Pada paragraf yang kelima, ide pokoknya, otot disebut alat gerak aktif. Kalimat pengembangnya, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Sobat sumber belajar, selanjutnya kita akan mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Ide pokok yang pertama, organ gerak terdiri atas dua macam. Nah, kita dapat mengembangkan sebuah paragraf dari ide pokok tersebut. Misalnya, organ gerak pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu tulang dan otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kemudian ide pokok yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Fungsi organ gerak antara lain untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya.
Kemudian pada ide pokok yang ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Paragrafnya, manusia bergerak dengan bantuan tulang dan otot. Tanpa tulang manusia tidak dapat berdiri tegak dan tidak ada yang melindungi organ-organ penting. Tanpa otot manusia tidak dapat bergerak karena tulang tidak ada yang menggerakkan. Sobat Sumber Belajar, selanjutnya diskusikan tentang hal-hal berikut. Yang pertama, pengertian ide pokok bacaan. Hasilnya, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kemudian yang kedua, fungsi ide pokok bacaan. Fungsi ide pokok adalah sebagai gagasan utama yang akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan. Caranya antara lain, yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Kemudian cermati kalimat pertama hingga terakhir. Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, akhir, awal dan akhir atau di seluruh paragraf. Kesimpulannya, pengertian dari ide pokok adalah pokok pikiran utama dalam suatu paragraf. Berfungsi untuk mengetahui inti dari suatu paragraf dengan cara memahami isi dari paragraf tersebut dan membuat kesimpulan secara umum. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih.